Hi, I'm Susan Bowerman. During the month of Ramadan, don't let fasting be your excuse for looking weak and unfit. Even though you're not allowed to eat or drink throughout the afternoon, you can still look fit during the fasting month. Your needs for calories and balanced nutrition remain the same even while you are fasting. But this can be a challenge because you have fewer hours during the day in which to eat your meals and snacks. So, in order to maintain your needs for nutrition during the fasting month, you'll want to use the meal plan chart and adjust your meal times. The meal plan is designed to meet your calorie and protein needs as well as your goals and uses your weight and height to find the best plan for you. Follow these steps. Choose the table based on your gender. For example, if you are a woman, use the uppermost table. Let's say you are a woman and you weigh 57 kilograms and are 160 centimeters tall. Trace the weight column for 57 kilograms and the height column for 160 centimeters. The lines will meet at a point that is colored in pink. This means that your meal plan will be Program A. If you look at the meal plan in Program A, you will see that there are 3 meal plan choices, which are daily nutrition to maintain your body weight, a plan to reduce your body weight, and a plan to help you increase your body weight. To determine what program is the most suitable for you, you can establish what you need by determining your body mass index or body fat percentage. For example, based on the calculation, your body mass index is 22.2, which falls under the category of normal. In this example, if the goal is to maintain weight, then you would follow the pink-colored Program A with a daily nutrition meal plan to maintain body weight. The challenge is how to maintain your daily needs for calories and protein during the fasting month by adapting your meal plan to the very limited meal time, the pre-dawn meal, and the breaking of the fast. To fulfill your daily nutrition needs, it is best to divide your meals into smaller portions and eat more frequently. Here are some additional tips for choosing your meals for the pre-dawn meal and the breaking of the fast. Make sure you consume enough protein during the pre-dawn meal. In addition to being a source of energy, protein will help you feel full for a longer period of time. Be sure to consume enough fiber to maintain digestive health and regularity. Drink adequate amounts of water. You could also obtain additional fluid from fruits that contain high amounts of water, such as oranges, pears, or watermelons. As you break your fast, make sure to consume healthy foods such as dates and a glass of water. You could also consume fruit juices, warm soup, or herbal tea concentrate with diced fruits. As simple as these foods may be, they can replenish your energy and body fluids. Menu-wise, make sure you choose your foods based on quality rather than quantity. For example, rice is the source of carbohydrate, complemented by grilled chicken breast or fish, vegetable soup, and tofu makes a healthy, balanced meal. Give these tips a try so you can look and feel your best during this fasting month. Hi, I'm Samantha Clayton. Many people tend to cut down on their activities during the fasting month. One activity that people tend to avoid is exercising. Exercising while fasting is considered an inconvenience, and some people worry that this type of activity will result in the following conditions: physical weakness due to the limited meal times, thirst due to sweating. In fact, some people fear that it might lead to dehydration. Actually, such conditions could be prevented if you follow a balanced meal plan and recognize the most appropriate time to exercise. An article issued by the Journal of Pharmacy states that exercising while fasting could help reduce body fat and subsequently improve the fat profile. Research showed that professional athletes who continued to exercise during the fasting month did not experience any negative impacts to their kidney function or immune system. You can choose the most appropriate time to exercise while you're fasting. Match the time you exercise with the type of exercise of your choice. The first choice is early in the morning, just after the suhoor or a pre-dawn meal. You can walk or perform yoga or tai chi movements for stretching. Because of the long duration between the pre-dawn meal and the breaking of the fast,
Choose light exercises to prevent excessive sweating, as you can't immediately replace the body fluid that you've lost. To prevent dehydration, make sure you drink enough water during the pre-dawn meal. A glass of Formula One shake combined with the personalized protein powder helps to provide protein and carbohydrate, which is a source of energy that could satisfy your needs for water. Include fruits that contain high amounts of liquid, such as oranges, watermelons, or pears with your meal. Or consume broth-based foods such as vegetable soup, as they can provide additional liquid for your body. The second choice is in the afternoon, around 1.5 to 2 hours before the breaking of the fast. You can perform more rigorous exercises such as running or dancing. The third choice for exercising is in the evening after breaking the fast. If it's not too chilly, you can choose to swim. Otherwise, you can go to the gym and use your favorite fitness equipment. To enhance your performance, consume NRG and Nightworks before you exercise. Because you're allowed to eat and drink, fill your water bottle with NRG to ensure that you remain hydrated while exercising. To help you perform your activities the next day and for better recovery, make sure you consume balanced nutrition. A glass of Formula One shake with personalized protein powder, complemented by proteins and carbohydrates from beans, will help to replenish your energy after exercising. Remember to consume Nightworks before you go to bed and have a restful sleep so you wake up feeling energized. Another challenge is to continue to actively exercise during Ramadan. You may not have enough time as you entertain your guests or visit with your family. Celebrations are synonymous with delicious and decadent foods. The meals are usually high in calories, contain coconut milk, and are lacking in fiber, not to mention the sweet delights. Make it a point to consume some fresh fruits and vegetables to maintain a balanced diet. The best time to exercise would be in the morning, when things are still quiet. So make sure you wake up an hour or 30 minutes earlier so that you can exercise. Some exercises that you can do during Ramadan are stretching. You can perform this exercise without having to change into your exercise outfit. You could also climb steps. But even though you're exercising at home, always wear sneakers or sports shoes for your own safety and comfort. During Ramadan, household chores such as mopping or sweeping the floors could also be considered part of your exercise routine. As the Ramadan celebration draws nearer, there's a tradition where almost everyone goes home for the holidays. The trip home may take a toll on you, as it's not easy to go on a long journey while you're fasting. If you've been sitting for too long, do the following light movements to relax your muscles. Some stretching for the upper and lower body. Sit on a chair and position your body to be at the front edge of the chair. Using both hands, pull one knee towards your chest. Hold this position for about 30 seconds and then release. Do this for each knee about 3 to 4 times. By keeping active amidst the limitations of time during the fasting month and Ramadan celebration, you're able to maintain healthy muscles and joints. If you complement this with balanced nutrition, you'll be living a healthy, active lifestyle and making good health a priority. Try it out. Hi, I'm Luigi Groton. Research shows the positive influences of religious fasting on the overall health. Religious fast helps to maintain the body weight and may provide positive health benefits. The benefits of religious fasting could only be achieved if it's followed by a balanced nutrition through the consumption of protein, fruits, vegetable, meats, and fish, including legumes. The first step to reaping the benefits of religious fasting is to select a menu for the sahur that can keep your body fit. Make sure you include proteins and carbohydrates. Carbohydrates are used for energy, and protein are often called the body's building blocks. They are used to build and repair tissues. You can create new recipes by adding the Formula One shake and protein powder to keep you satiated longer. Create variations to your shake by adding various kinds of legumes, such as boiled mung beans, boiled red beans, or sprinkle them with sesame seeds. Legumes not only increase your protein intake,
but it's also rich in fiber. Send short messages to your customers and your team. Remind them to consume nutritious meals for the suhoor, just like you do. Send them the shake recipes that you've created and tried. Get them to create new recipes from their favorite shake for the suhoor. Remember to consume healthy fats. Your body needs the fat. Your body also uses these fats as a source of energy. And you need small amounts of fat in the diet to help absorb fat-soluble vitamins, to maintain healthy cells, and to support brain and nerve function. Furthermore, the consumption of healthy fats, such as the omega-3 fatty acids, helps to maintain your cardiovascular health. Omega-3 fatty acids are found in saltwater fish. Other healthy fats are found in nuts, seeds, avocado, or olive. At iftar, you're usually served various delicious and tasty snacks. Unfortunately, these types of snacks contain high levels of calories, fats, and sugar, but are lacking in protein, fiber, and other nutrition. Now that you're required to stay home, you have plenty of time to create healthy snacks. Use your favorite Formula One shake to create special iftar snacks to serve during religious fasting. For example, you can make shaved coconut ice, the palu butong ice, or kolak pisang. Share the recipes of your creations on your social media. Use your recipes to inspire your customers, your team, and even your friends to try them. You could also create small competitions with your customers. Each day, every participant of the competition must create one healthy snacking recipe. Then upload the picture of the healthy snack onto the social media and add the recipe in the photo caption. The picture with the most likes is the winner. You could also use the Formula One shake to create cookies and cakes for your Eid Mubarak festivities. Package your cookies nicely in a jar so that you can give them away as hampers. Make greeting cards containing simply the ingredients for the cookies that you have made. Let them know that your cookies are made using the Formula One shake that is a source of protein and fiber. Even though the current conditions limit you from visiting your families, you can still do this. Take advantage of the courier service to send your cookies. Consider the cookies as your stand-in at the homes of your loved ones. Use the video call application and ask them what they think about the cookies you've sent them. As the Eid Mubarak draws near, another activity that you and your family can do while staying home is to prepare the feasts for the Eid Mubarak festivities together. Make a menu of what you want to prepare. This could help you control the foods that you want to prepare for the Eid Mubarak festivities and make sure they do not contain high levels of fats or coconut milk. Developing a menu would also reduce the risk of forgetting to include fruits and vegetables in your feast. If your children are eager to help, teach them how to make simple foods, such as pudding with fruits or shaved ice with mixed fruits. You could use the Formula One shake as one of the ingredients in the pudding. You could also replace the sweetener in your shaved ice with mixed fruits with herbal aloe concentrate mandarin or herbal aloe concentrate mango. Even under the current circumstances, you could still bring the warmth of Ramadan and the Eid Mubarak festivities in your home. Remember to maintain your stamina and remain fit by consuming a balanced nutrition, exercising, and ensuring that you get enough rest during the Ramadan and Eid Mubarak festivities.
thì không bao giờ hái. everyone! Have you had your shake today? Yeay! Semangat pagi semuanya, apa kabar? Walaupun bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur saat ini sudah siang hari, namun saya ingin energi, semangat di pagi hari juga bisa dirasakan oleh semua member Herbalife Nutrition di seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Sandi, Getty member Herbalife Nutrition Indonesia asal Banjarmasin. Selamat bergabung pada e-Wellness Tour spesial Ramadan. Acara e-Wellness Tour selalu istimewa karena akan selalu ada guest speaker berbeza yang pakar di bidang nutrisi dan kesehatan. Mereka yang hadir sebagai pembicara adalah Nutrition Advisory Board Herbalife Nutrition yang akan berbagi informasi nutrisi dan pentingnya untuk tetap aktif kepada seluruh independent member Herbalife Nutrition dan juga tentunya kepada seluruh customer tersayang kita. e-Wellness Tour kali ini terasa sangat spesial karena event ini juga merupakan acara pembuka untuk rangkaian acara Ramadan 2021. Tentu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah tidak sabar dong ada kegiatan apa saja selama Ramadan 2021 kali ini. Tapi sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmat Sandi dan alhamdulillah saya sudah rutin sahur dengan nutrisi Herbalife selama 8 tahun. Bukan hanya saya saja, bahkan semua penghuni rumah kita itu sahur dan berbuka dengan shake yang enak, sehat, dan solusi praktis ya. Ya, luar biasa, buncit hilang dan stamina always on. Thank you Allah, thank you Herbalife.
Sebelum memulai training pagi ini, mohon untuk tidak merekam sebagian atau seluruh acara. Mohon juga untuk tidak meneruskan kembali sebagian atau keseluruhan acara dalam Zoom webinar ini melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Hari ini, saya juga ditemani beberapa panelis yang hadir pada pagi ini yang akan bertanya langsung ke Pak Rimbawan dan tentunya pertanyaan tersebut akan dijawab langsung juga hari ini. Mereka antara lain Risa Narulita dan Muhammad Yasin Army, Millionaire Team 7500 RO member asal Tangerang. Kristiani Ho, Millionaire Team member asal Sampit. Dan Bastiana, World Team member asal Palu. Hari ini kita akan belajar bersama Dr. Rimbawan, Nutrition Advisory Board Herbal Life Nutrition, tentang nutrisi yang penting diketahui saat berpuasa agar tetap bugar. Siapa yang mau? Saya! Dan sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Dr. Rimbawan saat ini masih aktif mengajar di Institut Pertanian Bogor di Departemen Gizi Masyarakat. Beliau meraih gelar dokter dari Nottingham University di Inggris. Dan pada tahun 2004 beliau bersama rekannya mengeluarkan buku berjudul Indeks Glikemik Pangan, Cara Mudah Memilih Pangan yang Menyehatkan. Wow! Dan masih banyak jurnal lainnya yang sudah ditulis oleh beliau. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Dr. Rimbawan. Terima kasih Mas Sandi yang telah mempersilahkan saya untuk memulai menyampaikan materi nutrition training pada pagi hari ini. Bapak Ibu member Herbalife Nutrition Indonesia yang saya hormati, selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan, dan selama bulan suci Ramadan kita tentu berusaha bagaimana kita akan menjadi insan yang bertakwa. Tetapi kita juga ingin mendapatkan nilai lebih dari puasa kita, yaitu bagaimana kita tetap bugar dan sehat selama berpuasa ini. Karena itu, topik kita pada pagi hari ini adalah tetap bugar selama berpuasa bersama Herbalife Nutrition. Ramadan kita kenal sebagai bulan yang diwajibkan untuk kita umat muslim berpuasa. Puasa Ramadan ini dapat mempengaruhi perubahan kegiatan harian kita, seperti kebiasaan makan kita berubah, kebiasaan tidur kita mungkin berubah, dan aktivitas harian kita juga mungkin berubah. Karena itu, puasa Ramadan ini juga bisa menyebabkan adanya perubahan pola metabolisme zat gizi di dalam tubuh kita. Apa yang kemudian tidak berbeda? Yang tidak berbeda adalah tidak adanya perbedaan kebutuhan energi dan zat gizi dibandingkan saat kita berpuasa. Yang kita perlukan saat ini atau nanti pada saat memasuki puasa adalah kita perlu mengatur agar pola makan kita tetap benar dan baik. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada perbedaan kebutuhan energi dan zat gizi saat kita berpuasa dibandingkan dengan saat kita tidak berpuasa. Yang berbeda adalah adanya perubahan frekuensi dan waktu makan. Dan pengaturan jadwal makan ini serta proporsi asupan energi dan zat gizi ini perlu kita atur agar kita mendapatkan hal-hal yang positif dan membantu meningkatkan kesehatan kita selama berpuasa. Selama berpuasa, prinsip gizi seimbang tetap harus kita jalankan. Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh tetap harus kita perhatikan. Ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus memegang teguh atau berprinsip untuk mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, kemudian tetap melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan ideal kita, dan melakukan perilaku hidup bersih. Terutama di saat-saat ini kita sangat memerlukannya. Ada 4 manfaat puasa bagi kesehatan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pertama,
puasa ini dapat menurunkan berat badan dan juga menurunkan lemak tubuh yang berlebih di tubuh kita. Selanjutnya, puasa juga bisa tetap menjaga agar kadar gula darah dan tekanan darah kita tetap normal. Puasa juga terbukti dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan juga menjaga kesehatan pencernaan kita. Tapi ada yang perlu kita ingat. Semua manfaat positif tadi dapat kita peroleh apabila kita tetap menjalankan pola makan yang sehat dan tetap rajin untuk melakukan aktivitas fisik. Tips bugar puasa di kala sahur. Kita awali dengan kegiatan sahur lebih dahulu. Menu yang dikonsumsi saat kita sahur akan mempengaruhi kerja tubuh kita selama berpuasa. Karena itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Pastikan ada nutrisi berikut ini yang ada dalam menu sahur kita. Pertama, ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks khususnya karbohidrat yang mempunyai nilai indeks glikemik rendah. Itu kita perlukan. Dapat kita peroleh dari nasi merah, roti gandum, oats, atau kedelai. Kemudian pastikan protein yang kita konsumsi dalam jumlah yang cukup dan juga berkualitas baik. Kita dapat memperolehnya dari susu, dari telur, dari ayam, ikan, tempe, atau tahu. Dan juga yakinkan bahwa kita juga mencukupi serat pangan yang kita konsumsi, yang kita bisa dapatkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, termasuk dari kedelai atau edamame. Dan manfaat yang lain dari konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran serta kacang-kacangan tadi adalah kita juga memperoleh vitamin dan mineral selain serat pangan tadi. Selanjutnya, pertimbangkan konsumsi lemak yang menyehatkan. Karena juga ada lemak yang kalau kita konsumsi berlebih tidak baik bagi tubuh kita. Maka pilihannya salah satunya adalah mencari lemak yang juga mengandung omega 3. Berikut saya sampaikan makanan sumber omega 3. Kita bisa dapatkan dari biji chia atau chia seed, dari berbagai ikan, ya, kemudian dari kedelai, dari telur, dan juga dari buah avokat. Apa sih omega 3 itu? Omega 3 merupakan asam lemak esensial. Artinya, kita hanya akan mendapatkan dari makanan. Karena apa? Karena tubuh kita tidak dapat memproduksi sendiri asam lemak omega 3 tersebut. Nah, omega 3 ini juga termasuk asam lemak yang tidak jenuh dengan berbagai manfaat yang membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Ada 4 manfaat omega 3 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, mendukung kesehatan jantung. Kemudian, meningkatkan tingkat high density lipoprotein di dalam darah kita dan menjaga agar kadar trigliserida di dalam darah kita tetap dalam batas normal. Dan bukti menunjukkan bahwa omega 3 juga bermanfaat untuk mendukung kesehatan mata kita. Berapa yang kita perlukan? Berapa kebutuhan omega 3? Tentu sangat bergantung pada usia dan jenis kelamin kita. Bagi pria atau wanita dengan usia dewasa atau di atas 17 tahun di sini, ya, kita ketahui bahwa kebutuhan omega 3 sebanyak 1.600 mg per hari untuk pria dan 1.100 mg per hari untuk wanita. Di layar disajikan pilihan, ya, ataupun kreasi yang bisa kita buat dengan menggunakan produk-produk Herbalife untuk memenuhi kebutuhan gizi kita selama kita melakukan sahur. Kalau kemudian kita terjemahkan, ya, dari slide sebelumnya, kita bisa melihat di sini. Kita bisa membagi menu sahur menjadi beberapa tahap. Kita awali dengan minum air dulu pada pagi hari ini, ya. Dan minum air ini akan lebih baik kemudian kalau kita tambahkan ada komponen serat makanan di dalamnya. Kita bisa dapatkan dari Herbal Aloe Concentrate. Dan untuk kemudian menambahkan serat, menambahkan vitamin, mineral, serta karbohidrat, kita bisa menambahkan buah.
Selanjutnya, kita juga bisa memperkaya jumlah protein, serat pangan, vitamin, mineral, dan karbohidrat ini dengan membuat formula One Shake Mix yang kemudian kita tambahkan dengan PPP, Personalized Protein Powder. Kita perkaya dengan aneka ragam serat, mixed fiber. Di sini ada serat larut dan serat tidak larut. Kemudian kita blend dengan susu rendah lemak dan susu kedelai. Selanjutnya, seperti saya sampaikan tadi, kita juga memerlukan lemak. Ya, asam lemak omega 3 salah satu pilihannya yang bisa kita peroleh. Dan kemudian kita tetap memerlukan protein. Protein yang lebih di sini juga diperlukan dan kita bisa dapatkan dari protein hewani atau nabati. Bapak Ibu, di layar terlihat gambar yang sangat menarik dan tentu akan sedap untuk kita konsumsi. Kreasi shake untuk sahur yang diberi nama Creamy Sweet Corn Soup. Kita bisa melihat di sini dan Bapak Ibu bisa mengambil foto, ya, take a picture, screenshot, karena saya tidak akan membacakan secara detail bagaimana bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk mengambil foto apabila Bapak Ibu memerlukan. Saya berikan dan waktu dan saya tunggu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Baik, saya akan lanjutkan dengan slide berikut. Tentang hidrasi saat sahur. Ya. Ini adalah untuk kebutuhan cairan kita. Karena selama kita tidur, mungkin kemudian memang kita akan memerlukan air untuk aktivitas metabolisme di tubuh kita. Karena itu pada saat bangun tidur, kita perlu mengkonsumsi cairan. Dan kemudian saat selesai makan sahur juga kita memerlukan tambahan cairan tadi. Apabila Bapak Ibu menginginkan peningkatan cita rasa dari minuman, Bapak Ibu bisa juga menambahkan teh Herbalife Nutrition Favorite Bapak Ibu semua, bisa menambahkan herbal aloe concentrate, atau juga bisa membuat irisan buah ke dalam air minum kita sehingga terasa lebih segar. Asupan cairan ini juga bisa kita dapatkan dari buah-buahan, sayuran, atau makanan yang diolah dengan menggunakan air. Dan jangan lupa kita juga memerlukan olahraga. Olahraga setelah sahur juga baik bagi tubuh kita. Kita dapat melakukannya 1-2 jam setelah kita sahur. Tetapi pesannya adalah pilihlah olahraga yang ringan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak. Pilihannya bisa jalan santai, bisa gerakan peregangan atau yoga sederhana, atau melakukan aktivitas rumah tangga, menyapu, dan sebagainya, yang kemudian akan menjadikan tubuh kita menjadi tetap aktif. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa puasa selama 30 hari tanpa olahraga menyebabkan terjadinya penurunan kekuatan dan kebugaran. Orang-orang yang berolahraga minimum 3 hari dalam seminggu selama 11 bulan, tetapi tidak berolahraga selama bulan Ramadan, maka akan terjadi penurunan dalam hal resistensi atau ketahanan dan juga kesehatan kardiovaskular. Sekarang kita mulai dengan tahapan mulai berbuka puasa. Bagaimana kita agar bugar kembali segera setelah berbuka puasa dengan mengatur pola makan kita. Yang dipesankan adalah jangan makan banyak sekaligus. Kita perlu makan secara bertahap. Kita mulai dengan air putih atau teh hangat dan sedikit makanan manis dari buah-buahan segar. Pilihannya kalau kita berpuasa biasanya adalah korma. Ada gambar yang begitu indah di sana yang membuat kita segera ingin makan untuk berbuka puasa nantinya. Pesan yang lain adalah batasi makanan dan minuman yang tinggi gula dan lemak. Dan kita perlu membagi waktu makan selama berbuka puasa ini menjadi beberapa tahap. Pertama, kita mulai dengan sedikit makanan manis dan cairan tadi. Kemudian setelah kita melakukan sholat maghrib, kita kemudian mengkonsumsi makanan lengkap. Dan selanjutnya setelah tarawih, kita masih bisa mengkonsumsi makanan ringan.
Atau kalau Bapak Ibu punya kebiasaan yang lain, boleh juga dibalik. Makanan ringan setelah sholat maghrib dan makanan lengkap setelah sholat tarawih. Ini pilihan dari aneka ragam produk Herbalife Nutrition yang bisa kita terapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik selama bulan puasa, khususnya untuk berbuka puasa. Kita awali ya, saat berbuka puasa, kita bisa mengkonsumsi buah misalkan korma dengan air. Kemudian untuk menambahkan semangat kita juga bisa menambahkan herbal tea concentrate atau green tea atau herbal aloe concentrate. Apa yang kita harapkan dari sini? Kita juga berharap ada vitamin mineral, ada antioksidan, selain karbohidrat dan serat pangan. Selanjutnya setelah sholat maghrib, kita mengkonsumsi makanan dengan menu lengkap. Ada air, ada nasi tentunya, ada protein hewani atau nabati, ada sayuran, dan juga bisa kita tambahkan nutrisi aktif di sini. Disinilah kita bisa mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, serat pangan, vitamin mineral dalam jumlah yang lebih banyak dari yang kita konsumsi pada awal buka puasa tadi. Dan setelah salat tarawih, kita bisa memperkaya kebutuhan gizi kita dengan membuat Formula One Shake Mix plus PPP, Personalized Protein Powder, ditambah serat makanan larut dan tidak larut, mixed fiber, ya, bersama dengan susu rendah lemak atau susu kedelai. Tergantung pilihan Bapak Ibu semua. Dan sebelum tidur, kita juga bisa mengkonsumsi pilihan produk yang mengandung arginin dan citrulline untuk meningkatkan kebugaran kita. Salah satu pilihannya adalah produk yang kita kenal dengan nama Nightworks. Ada foto makanan lagi, Bapak Ibu, kreasi shake saat berbuka yang kita kenal atau diberi nama Overnight Shake Cookies. Kembali saya berikan kesempatan Bapak Ibu, kalau ingin mengambil foto, saya berikan kesempatan beberapa detik karena saya tidak akan membaca secara lengkap bahan dan juga cara membuatnya. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Baik, sudah? Mudah-mudahan semua sudah mengambil fotonya dan segera nanti menerapkan ya untuk keluarga pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Kita lanjutkan dengan slide berikut. Bagaimana menjaga tubuh agar tetap terhidrasi selama bulan puasa. Kita sudah tahu ya, saya kira dalam sehari rata-rata kita memerlukan sekitar 2000 ml cairan per hari. Yang kita bisa dapatkan dari air minuman kita misalnya. Ya. Kita bagi di sini ada 6 gelas. 1 gelas saat awal berbuka puasa, kemudian 1 gelas setelah salat maghrib, dan 1 gelas setelah makanan lengkap. Kemudian setelah salat isya atau menyesuaikan sebelum salat isya, ya. Kemudian 1 gelas lagi setelah salat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Dan ini kita mendapatkan 6 gelas dari air minum. Tentu kita dapat menambahkannya dari buah dan sayur, kita juga bisa menambahkan dari makanan yang berkuah, yang mengandung air. Sehingga terpenuhilah kebutuhan kita akan cairan. Kiat dan saran menghindari dehidrasi selama berpuasa. Tentu kita harus mengawali berbuka dengan air. Kita tidak disarankan mengkonsumsi gula dan minuman manis secara berlebihan, dan kurangi juga konsumsi kafein. Ya. Nah, ini diperlukan agar kita tidak sering buang air kecil tentunya, karena di dalam produk seperti kopi atau teh memang ada senyawa yang sifatnya kita sebut diuretik yang membuat kita menjadi buang air kecil lebih sering. Ya. Tetap konsumsi buah dan sayur, dan saat siang hari hindari paparan sinar matahari atau berolahraga di siang hari. Itu tidak direkomendasikan. Nah, kita bagi olahraga. Tadi sudah kemudian kita sampaikan pentingnya berolahraga selama berpuasa. Kita bahas di sini olahraga sebelum berbuka. Kapan kita lakukan? Sekitar 1,5 sampai 2 jam sebelum berbuka puasa. Karena mendekati waktu berbuka, cairan yang hilang dapat segera digantikan setelah kita berbuka puasa.
kemudian kadar glukosa darah kita atau gula darah kita yang mulai menurun di situ, kita bisa segera kembalikan ke normal kembali setelah kita berbuka puasa. Yang penting di sini kita harus mampu menyesuaikan frekuensi, jenis, dan intensitas olahraga sesuai dengan kebiasaan kita dan juga kebutuhan tubuh kita. Kita bisa melakukan olahraga seperti lari, bersepeda, cardio dance, dan sebagainya. Pesan saya adalah pastikan Bapak Ibu dalam kondisi yang fit dalam melakukan olahraga ini. Dan jangan pernah memaksakan berolahraga jika Bapak Ibu merasa lemas, pusing, atau sakit. Olahraga juga diperlukan setelah kita berbuka puasa, khususnya bagi para atlet atau olahragawan, atau Bapak Ibu yang memang punya rutinitas berolahraga, atau Bapak Ibu yang ingin menurunkan berat badan. Ya. Kapan kita lakukan? Bisa kita lakukan sekitar 2 atau 3 jam setelah berbuka puasa. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk segera membakar kalori yang mungkin berlebih saat kita berbuka puasa. Olahraga yang kita lakukan, olahraga biasa yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ini akan mendukung ya untuk Bapak Ibu untuk tetap bugar selama bulan puasa ini. Dan yang penting, kita juga harus menjaga pola tidur kita selama bulan Ramadan. Ya. Kita perlu mengatur pola tidur dengan baik saat bulan Ramadan supaya istirahat tetap cukup, meskipun kita harus bangun pagi-pagi hari untuk makan sahur dan melakukan ibadah-ibadah sholat malam barangkali. Ya. Kita disarankan tidur lebih cepat, bangunnya juga lebih cepat ya. Kemudian ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, perhatikan pola makan sebelum tidur, jangan makan terlalu banyak sebelum tidur, dan lakukan power nap sekitar 20 menit. Tips agar lebih sehat selama berpuasa. Saya akan mencoba membuat semacam rangkuman dari apa yang kita diskusikan, yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, ya, niatkan olahraga ini tentu ya untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Muslim. Ya. Tetapi di dalamnya kita juga bisa mendapatkan manfaat lebih. Maka mindset untuk hidup lebih sehat harus kita perkuat ya selama bulan puasa Ramadan ini. Mulailah makan dengan buah dan cairan. Tadi kita bisa pilih kurma ya. Kemudian makan jangan langsung banyak, makanlah mulai dengan porsi yang kecil. Selanjutnya kita batasi konsumsi gula yang berlebih dari makanan maupun dari minuman. Dan cairan harus cukup, tadi sudah saya gambarkan berapa kali, berapa tahap. Kemudian ingat untuk selalu menyediakan sayuran dan buah saat sahur dan berbuka. Intinya saat berbuka puasa, menu yang kita konsumsi seharusnya adalah makanan yang dengan cepat dicerna. Karena kadar glukosa darah kita sudah mulai menurun di situ, kita segera menaikkan dengan cepat. Salah satunya dengan mengkonsumsi karbohidrat yang mudah dicerna dan memiliki nilai GI yang tinggi. Kemudian pastikan cukup protein, karbohidrat, dan air. Dan protein yang baik bisa kita dapatkan dari berbagai sumber, salah satunya adalah protein whey, kemudian kurma, buah segar, air tadi sudah saya sampaikan, dia bisa menyumbang serat, kemudian menyumbang juga vitamin mineral yang diperlukan tubuh kita, dan air tentu agar hidrasi kita tetap baik. Saat untuk sahur, kita harus mengkonsumsi makanan yang lambat dicerna. Karbohidrat yang kita harapkan adalah yang GI-nya rendah. Untuk apa? Karena agar kemudian kadar glukosa darah kita tetap relatif stabil selama siang hari dan kemudian kita bisa merasa kenyang lebih lama. Protein tetap kita perlukan ya dengan kualitas yang baik ya. Kemudian lemak, serat makanan dan air juga harus tersedia, tentu vitamin dan mineral juga. Kita bisa mendapatkannya dari berbagai sumber ya. Ada ayam, bisa ubi, sayuran, kacang-kacangan, kedelai, dan tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Olahraga, tadi sudah saya sampaikan bahwa tetap lakukan olahraga yang biasa Bapak Ibu lakukan, tetapi
perlu disesuaikan khususnya sebelum kita berbuka puasa. Maka kita dapat menurunkan intensitas olahraga dari yang biasanya kalau kemudian olahraganya 5 kali seminggu atau tiap hari, bisa kita kurangi sebelum kita berbuka puasa. Dan akhirnya pesan saya adalah tetap melakukan aktivitas fisik selama bulan puasa ini. Saya kira ini bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang baik bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran kita selain kita menjadi insan yang bertakwa. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rimbawan untuk trainingnya pagi ini. Informasi yang sangat bermanfaat bagi kami agar lebih siap menyambut puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Dan berikutnya, saya ingin memanggil kembali Pak Rimbawan untuk hadir kembali bersama kita. Karena sekarang, saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab pertama, saya ingin memanggil Risa Narulita dan Muhammad Yasin Army, milioner tim 7500 RO member asal Tangerang. Silakan Mbak Risa dan Mas Yasin. Halo, perkenalkan, nama saya Yasin. Ya, Bapak Rimbawan, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik saat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan? Lalu yang kedua, bagaimana kita mengatur jam olahraga kita saat menjalankan puasa? Terima kasih Pak Yasin atas pertanyaannya. Ada 2 hal tadi ya yang ingin mendapatkan penjelasan. Pertama, ditanyakan tentang bagaimana cara kita agar tetap terhidrasi selama kita berpuasa. Dan yang kedua adalah waktu yang tepat untuk kita berolahraga selama kita berpuasa. Saya coba jawab untuk yang pertama dulu ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa kebutuhan cairan kita, juga kebutuhan zat gizi kita selama berpuasa tidak berbeda dengan kalau kita sedang tidak berpuasa. Ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ya waktu dan cara kita mengkonsumsi cairan itu yang kita bagi. Ya. Gambarannya kalau 2000 ml per hari kebutuhan kita, maka itu kan setara dengan 8 gelas cairan. Ya. Nah, kemudian dari mana kita bisa dapatkan? 6 gelasnya bisa kita dapatkan dari saat kita mulai buka puasa sampai kita mengakhiri sahur dengan mengkonsumsi misalnya ya 1 gelas sebelum kita makan lengkap berbuka puasa, ketika mengawali berbuka puasa maksud saya. Kemudian kita menambahkan 1 gelas air lagi ketika kita menyelesaikan makanan lengkap berbuka puasa. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan lagi ya 1 gelas lagi ketika kita sebelum sholat isya misalnya. Kemudian setelah sholat tarawih bisa lagi. Kemudian sebelum kita makan sahur, baru bangun tidur pada pagi hari sebelum sahur. Kemudian 1 kali lagi sebelum waktu imsak tiba. Nah dengan demikian kita sudah mendapatkan sekitar 6 gelas kan ya. Kita kurang 2 gelas. Dari mana kita bisa dapatkan? Kita bisa mendapatkannya dari buah dan sayur yang kita konsumsi dan juga dari makanan yang berkuah. Sehingga kita berharap puasa tidak menjadi alasan untuk tubuh kita mengalami dehidrasi. Itu Pak Yasin ya. Dan yang kedua tadi, saat-saat yang baik untuk berolahraga. Pesan saya tadi sudah jelas ya bahwa olahraga itu tetap diperlukan selama kita berpuasa. Pertama, kita bisa melakukan olahraga pada pagi hari. Setelah kita melakukan sahur tentunya, sekitar 2 jam ya setelah kemudian kita menyelesaikan masa sahur kita, kemudian kita bisa berolahraga ringan-ringan saja. Jangan sampai kemudian kita terlalu banyak mengeluarkan cairan tubuh di sana. Yang penting kita menjadi merasa rileks dan segar di situ. Kemudian ketika mendekati masa berbuka puasa, maka kita juga kembali berolahraga. Nggak usah khawatir di sini karena kalau kemudian kita mengeluarkan cairan tubuh, ya dengan segera kita akan memasuki masa buka puasa sehingga segera terpenuhi. Ya. Dan
Olahraga yang kita bisa lakukan adalah olahraga yang ringan sampai sedang, ya. Tidak perlu terlalu berat, dan kalau memang sudah merasa lemas, pusing dan sebagainya, hentikan, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga dianjurkan untuk tetap berolahraga seperti kebiasaan kita kalau sedang tidak berpuasa, tapi kita bisa lakukan di malam hari di sini. Mungkin 2 atau 3 jam setelah kita berbuka puasa. Ini penting bagi kita yang ingin menurunkan berat badan, ya, atau atlet, ya, biasanya juga memerlukan aktivitas ini. Untuk apa? Karena untuk membakar kalori yang mungkin berlebihan saat kita mengkonsumsi makanan selama berbuka puasa. Demikian Pak Yasin, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Bapak tanyakan. Terima kasih Pak Yasin. Terima kasih Bapak Rimbawan atas jawabannya. Sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak Risa dan Mas Yasin atas pertanyaan yang menarik sekali. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya, saya ingin memanggil Kristiani Ho, milioner team member asal Sampit. Silakan Kak Kristiani. Perkenalkan, nama saya Christine, posisi kota saya di kota Sampit. Saya ingin bertanya dengan Bapak 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, selama puasa, saya punya konsumen selama puasa, sahur yang dikonsumsi, SIG, ALO, Energi, PPP. Tapi reaksi yang dia rasakan di saat siang hari, dia sering buang air kecil. Pertanyaan dari saya, apakah teman saya bisa mengalami resiko dehidrasi? Pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan dengan Bapak, saya punya teman program naik berat badan selama bulan puasa, dia bingung untuk ngatur pola makan. Yang ingin saya tanyakan dengan Bapak, bagaimana cara mengatur pola makan buat program naik berat badan dan dia juga mendapatkan hasil produk di saat bulan puasa. Baik, terima kasih Bu Christine dari Sampit ya atas pertanyaannya. Tadi menceritakan bagaimana apa yang dirasakan oleh teman Ibu Christine. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah kisah dari temannya yang mengkonsumsi beberapa produk dan dia merasakan kemudian sering buang air kecil, begitu ya. Pertama yang kita perlu cermati adalah apakah teman Bu Christine tadi juga mengkonsumsi cairan dalam jumlah banyak sekaligus, begitu ya. Tadi saya sampaikan sebaiknya konsumsinya bertahap, ya, tidak sekaligus. Kalau kita konsumsinya banyak sekaligus juga akan keluar banyak sekaligus. Barangkali selama sahur itu mengkonsumsi cairannya banyak sekali sehingga kemudian di pagi siang hari menjadi proses urinasinya atau buang air kecilnya menjadi lebih sering, begitu ya. Yang kedua, ada kemungkinan yang lain. Barangkali juga ada konsumsi dari minuman yang sifatnya diuretik, ya. Misalnya kopi atau teh yang berlebih. Kalau memang ini yang mungkin menjadi salah satu penyebab, maka kita bisa merekomendasikan untuk mengurangi jumlah dari minuman yang mengandung komponen-komponen diuretik tadi. Begitu Bu Christine ya yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Ibu. Pertanyaan kedua, teman Ibu ingin menaikkan berat badan, bagaimana cara mengatur pola makan ya selama berpuasa. Intinya saya yakin Bu Christine sudah memahami ya berapa banyak total energi yang diperlukan, karena saya yakin member Herbalife sudah mengetahui berapa banyak yang diperlukan. Yang perlu dipikirkan atau diterapkan nantinya adalah kita harus mempertimbangkan ya saat yang tepat. Pertama, saya sampaikan bahwa untuk peningkatan berat badan kita berharap yang meningkat bukan lemak ya, yang meningkat adalah protein di dalam tubuh seseorang tersebut. Kalau kemudian yang meningkatnya adalah protein yang membentuk massa otot yang bertambah, itu yang baik. Dan karena itu kemudian protein, konsumsi proteinnya harus ditingkatkan Ibu ya. Kemudian olahraga juga perlu ditingkatkan, terutama olahraga yang sifatnya adalah resistance ya. Disitulah kita bisa kemudian meningkatkan massa otot kita. Intinya setelah berolahraga mengkonsumsi pangan dengan protein tinggi, maka kemudian proteinnya ini yang akan kemudian digunakan untuk membentuk massa otot
orang tersebut. Demikian ya Bu Christine. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Rimbawan atas pertanyaan saya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih, terima kasih, terima kasih juga. Terima kasih Kak Kristiani, pertanyaan yang diajukan mewakili apa yang selama ini kami tanyakan juga. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya, saya ingin memanggil Dr. Bastiana, World Team Member asal Palu. Silakan Dr. Bastiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Bastiana, berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya punya 2 pertanyaan untuk Pak Rimbawan. Pertanyaan pertama, apakah pola makan selama berpuasa dengan tidak berpuasa sama untuk orang yang ingin turun berat badan? Dan yang kedua adalah nutrisi atau komponen nutrisi apa yang harus kita tingkatkan selama berpuasa, terutama bagi orang yang fokus ingin turun berat badan dan kehilangan kadar lemak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bastiana dari Palu atas 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi tentang pola makan ya selama berpuasa dan tidak berpuasa. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kita memahami prinsip ya selama berpuasa bahwa kebutuhan tubuh kita akan zat gizi dan energi selama berpuasa tidak berbeda dengan selama kita tidak berpuasa. Tetapi karena waktu yang berbeda, cara makan yang berbeda, maka pola makan kita berubah dari biasanya 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari. Gitu ya. Jadi ada perubahan pola makan dan juga frekuensi tentunya ya dan jumlah yang kita konsumsi. Tapi kita harus mampu tetap memenuhi semua kebutuhan tadi dalam batas waktu berbuka puasa dan sahur. Caranya bagaimana? Tadi juga sudah saya sampaikan ada tahapan-tahapan. Ketika kita berbuka puasa, kita awali dengan cairan dan sedikit energi yang mudah ya. Makanan yang mudah menghasilkan energi, salah satunya dari kurma misalkan ya, dari buah-buahan tadi, sehingga kita cepat merasa segar, kemudian kita sholat maghrib dan kita bisa mengkonsumsi makanan utama di situ. Nah, disitulah kita kemudian bisa mendapatkan sebagian besar dari kebutuhan dari zat gizi yang kita perlukan. Kemudian setelah sholat maghrib, kemudian kita masih bisa melakukan proses-proses lagi, ya tentu proses ritual kita, ibadah kita, kemudian memasuki masa taraweh. Setelah taraweh kita masih bisa mengkonsumsi snack misalkan, ya untuk mencukupi kebutuhan zat gizi kita. Ya. Kemudian sahur pun juga demikian, kita awali dengan cairan dulu, kemudian menu makan sahur, sehingga kita dapat memenuhi. Saya yakin kalau mengenai total kalori dan total kebutuhan zat gizi bagi mereka yang menurunkan berat badan, saya yakin Dr. Bastiana sudah memahami, tetapi pola makannya yang kita atur. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, zat gizi apa yang harus kita pertimbangkan agar program penurunan berat badan ini tetap terjaga, tetap berjalan dengan baik selama kita berpuasa. Ya. Jadi intinya kalau kita ingin menurunkan berat badan, berarti kita harus kemudian mengurangi jumlah kalori yang kita konsumsi. Ya. Salah satunya dengan mengurangi jumlah karbohidrat yang kita konsumsi, karena karbohidrat akan dengan cepat menghasilkan glikogen bagi tubuh kita dan akan menjadi energi yang kita pakai di situ. Ya. Tetapi saat yang bersamaan kita meningkatkan protein dalam tubuh kita. Ya. Nah, kita harapkan kemudian lemak kita turun diimbangi dengan pembentukan massa otot, sehingga berat badan kita turun tapi menjadi hal yang positif karena massa otot kita bertambah. Jadi kata kuncinya rendahkan lemak Bu, tetapi tinggikan protein. Ya, tentu dalam batas yang wajar. Saya kira itu Ibu Dr. Bastiana Palu, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang Ibu tanyakan tadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas jawabannya Pak Rimbawan. Sama-sama Ibu. Terima kasih Dr. Bastiana, pertanyaannya memberikan tambahan pandangan bagi kami.
Dan juga tentunya terima kasih kepada Pak Rimbawan atas kesediaannya menjawab pertanyaan 3 panelis hari ini yang tentunya pertanyaan tersebut mewakili kami semua. Serta terima kasih atas kesediaannya pagi ini untuk hadir berbagi informasi nutrisi pada kita semua. Semakin mendekati penghujung acara, namun sebelum berpamitan, saya ingin membagikan informasi penting lainnya. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang membutuhkan informasi nutrisi selama Ramadan, termasuk materi training hari ini, silakan untuk mengunjungi meherbalaf.com lalu klik banner Ramadan. Anda juga bisa mendapatkan jadwal imsakiyah yang bisa dibagikan ke pelanggan Anda. Untuk mengunduh video Ramadan, silakan kunjungi video.herbalife.co.id. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena acara hari ini adalah pembuka untuk seluruh rangkaian acara Ramadan, jangan lewatkan kegiatan seru lainnya seperti olahraga bersama menjelang berbuka dengan para coach spesial dan juga ngabuburit bersama sambil mendengarkan kajian bersama Ustadz. Serta jangan ketinggalan siang ini bagi pemilik Nutrition Club. Kita akan belajar bersama cara mengembangkan bisnis Nutrition Club bersama pembicara spesial kita siang ini di acara NC Academy. Woo! Tanpa terasa sudah di ujung acara dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada event berikutnya. Dadah!